Tamam. Jadi kita akan membahas as'ilah di yang Al-I'tibar Al-Usbu'i As-Sadis. Pretest yang mingguan pekan ke-6 ya. Oke, kita preview. Ini dengan batasan waktu ya. Oke, tamam. Oke, mulai dari soal yang pertama ya, karena kita hari ini bahas ujian pekan ke-6 ini nomor 1 sampai nomor 10. Oke. Kita baca sifatul karam minal ahlak al-ariqah allati allafaha mudul awal ashabun nufus al-adimah muhti'ina ilaiha wa aqbaduha fi ta'amulatihim wa madahu biha sadatihim wa ja'aluha dalil rif'ah wal fakhr wa ghayat al-majdi lima fiha minal ithar wa ulawil himam wal aqdar. Qala ahadul hukama aslul mahasin kulluha al-karam. Oke, jadi sifat mulia itu termasuk akhlak yang arik ya, dari zaman dulu ada kodim yang dari zaman dulu kala itu ada dan diketahui oleh orang-orang dari zaman dulu, ashabun nufus al-adimah yang sudah dimiliki sifat ini oleh orang-orang yang berjiwa besar gitu ya. Muhti'ina ilaiha. Apa artinya muhti'in? Jadi kita nyari dulu. Berarti dia wazannya muf'ilin. Berarti dia akar katanya dari rubai ahto'a. Jadi kita cari ahto'a yuhti'u. Artinya bergegas. Ya. Yang orang-orang tuh dari zaman dulu tuh sudah ingin memiliki sifat ini dan bergegas untuk memiliki sifat ini gitu ya. Faqbadu hafid ta'amulatihim. Ya mereka akhirnya mengaplikasikan sifat ini di ta'amul mereka. Dan mereka juga memuji orang-orang yang mulia di kalangan mereka karena sifat karom ini. Waja'alu hadal rif'ah, dan karom ini menjadi tanda gitu. Kalau orang itu derajatnya tinggi karena ya dia karim gitu. Dan bisa dibanggakan wafahat. Wagwayat al-majdin itu adalah ujung kemuliaan lah. Minal itar wa uluwil himam wal akdar. Seorang yang bijak ya hukama mengatakan aslul mahasin kulluha al-karam. Jadi segala kebaikan itu porosnya ada di al-karam. Walaqad kana tasyja'a wal karam min abrazi sifatil mujtamal arabi al-jahili. Orang Arab zaman jahili itu mereka selalu berbangga ya dengan yang namanya keberanian dan juga kemuliaan. Dan mereka udah tahu tentang sifat itulah dari zaman jahili ya, Arab itu. Badhara minhum fi kulli asrin wa masrin aqtab ishtaharat bil karam. Terus setiap zaman, setiap makan, ya, setiap tempat, setiap masa itu punya tokoh-tokoh mulia yang diabadikan gitulah, yang masyhur gitu, yang dikenal. Bukan min ablazihim. Nah, yang paling mulia dan yang paling tenar lah itu adalah Hatim Atoi. Alladzi kana madrabul masal fihim bil karam. Jadi Hatim Atoi itu kayak objek yang madrobul masal itu maksudnya permisalan dari orang yang paling mulia gitu. Jadi misalkan nih, kita punya icon ya, jadi icon tokoh yang cerdas itu B.J. Habibie gitu ya. Terus misalkan kita bilang pakai majas ya, wah ada B.J. Habibie ke kelas ini gitu misalnya. Itu maksudnya ada orang cerdas ke kelas ini. Nah orang Arab itu kalau bilang orang paling mulia, wah saya bertemu Hatim Atoi tadi, gitu kita bilangnya. Jadi ketemu Hatim Atoi itu maksudnya ketemu orang yang paling mulia banget. Soalnya Hatim Atoi terkenal mulia sampai kalau banyak tamu ya, tamunya tuh tiap hari pasti bakal beleh unta dan itu banyak gitu loh. Terkenal dengan sangat ikramud duyuf gitu. Wa mimma yatiru anhu bidzalika madzakarahu at-tanuhi fil mustajad. Nah ini ada dalam kitab ya. Qala inna rajulan sa'ala Hatiman Atoi. Jadi ada seseorang yang bertanya ke Hatim Atoi. Faqala ya Hatim, hal ghalabaka ahadun fil karam? Ada enggak sih orang yang lebih mulia daripada kamu? Qala na'am, gulam yatim. Itu loh anak yatim. Fadzalika anni nazaltu bi finaihi wa kana lahu ashrah arus minal gunam muqlabah bi ahbal wa asfat. Fa'amida ila ra'si fadabihahu wa aslaha lahmahu wa qaddamahu ilayya. Soalnya ada anak yatim yang aku tuh waktu itu pernah ke lataran rumahnya, terus dia tuh punya 10 kambing
Oke, anak cari dulu ya yang muklabah itu kambing yang mana? Kayaknya yang ditali pakai tali deh. Muklabah tuh ya muklab. Yang diikat pakai tali. Ahbal wasfat yang diikat pakai tali, gunam-gunamnya itu. Terus sengaja kambingnya itu dibeleh, terus dagingnya itu dikasih ke Hatim Atoi gitu. Katanya Gulam yang melakukan ini tadi tuh, yang menyambut Hatim Atoi dengan gonamnya yang baru disembelih itu, dia lebih mulia daripada Hatim Atoi gitu. Terus wakana fima qadama dimak, terus di dalam yang diserahin ke Hatim Atoi itu ada dimak ya. Dimak itu otak. Dimak itu otak, iya otak ya. Faqultu tayyibullah fakharaja min baini yadayya wa ja'ala yadbah ra'san ba'da ra'sin. Terus dia malah nyembelih terus. Jadi enggak cuma satu, nyembelih satu per satu gitu. Wa yuqaddim ad-dimak, terus ngasih otaknya Gonam tadi. Wa ana la alam, dan ana enggak tahu. Fala maraja'tu li arhal nadartu hawla baitihi damman adiman fa idza huwa qad dabahal Gonam bi asriha. Jadi si anak yatim itu tadi tuh udah nyembelih banyak kambing gitu. Paqultu lahu lima fa'alta dzalik. Kenapa kamu melakukan ini? Qala ya subhanallah, tastatibu syai'an amlikuhu wa abkhal 'alaika bih. Kamu itu ngasih aku hal yang baik, terus masa aku harus pelit sama kamu gitu kan? Tastatibu itu lebih kayak thalabut thayyib ya. Kita lihat ya. Istatoba. Karena yang mazid di hamzah sinta itu, alif sinta itu dia bisa artinya soyruroh, jadi baik gitu kan, atau dia minta baik gitu, istatoba, atau berarti mendapatkan baik ya, istatoba mendapatkan, atau basye mendapatkan dengan baik gitu, sesuatu yang aku miliki gitu. Tastati busyan amliku, kamu mendapatkan yang baik dari apa yang aku punya. Wa abkhal alaika bih, dan aku bahil gitu kepadamu. Inna dzalika li sibbatin min alal arab qabihah. Fakila ya Hatim wa bimada tahu. Terus gimana Hatim kamu cara ngembaliin apa yang udah anak yatim tadi kasih? Qala bitalatimi anak hamro. Aku ngasih dia 300 unta merah. Wa biham simi aras minal gonam. Terus sekitar 500 gonam. Fakila anta akraminhu. Ya kamulah yang lebih mulia gitu. Soalnya kamu ngasih lebih kan dari anak yatim yang ngasih kamu 10-an kambing tadi itu. Hayata, nggak mungkin lah. Bal huwa wallah, dia yang lebih mulia tuh gitu. Dia nahuja de bikul imam, karena dia punya 10 unta, dia ngasih semuanya gitu kan. Fa ana jitu bikul min kafir. Aku punya banyak, aku ngasihnya sedikit gitu, cuma berapa persennya gitu. Jadi anak yatim itu punya 10, dia ngasih semuanya. Aku punya banyak, aku cuma ngasih 300 unta, 500 kambing gitu kan. Itu masih kolil min kafir gitu, kata Hatim Atoi. Kalau kata Habal Arab al-Karam bi salikotihim. Salikot tuh kayak naluri mereka gitu. Jadi dari naluri mereka tuh mereka suka kemuliaan gitu. Watakhudulah hurmuzan wa isyarat. Jadi kayak ikonnya mereka gitu lah. Fakan atau samal kul da'i dhamir al-mutammim ni'am wa masyid dzikr lima yajibu minal adyaf bi nubahihi. Wa kanu idza ishtadda al-bardu wahabat ar-riyah lam tashub an-niran farakul kilab hawalaihai warabatuha ilal utmah utmah atamah deh atamah. Oh bisa, kalau utmah itu artinya pohon zaitun liar, tapi kalau atamah itu kegelapan. Atamah itu artinya dulmah. Jadi kita lihat di sini artinya lebih cocok yang mana, karena orang Arab itu emang suka kemuliaan dengan naluri mereka tuh, asli udah mereka lahir itu emang yuhibbul karam gitu, dan itu jadi ikonnya mereka. Dan mereka dijuluki dengan da'iyud dhamir wa mutammim ni'am wa musyidud dzikr. Orang-orang yang mulia itu jadi ya mereka da'inya dhamir, dan mereka pelengkap nikmat, dan mereka musyidud dzikr. Musyid
Asyada yushidu. Dirikan masjid di sini. Al-masjid dan dikir yang mendirikan dikir. Lamanya jibu minal adyaf bi nubahihi. Karena mereka itu sudah mengambil untuk, anak kira jamaknya doif itu duyuf. Kalau adyaf sama nggak ya? Coba kita lihat. Al-adyaf sama tamu-tamu. Ya bisa adyaf, bisa duyuf ya jamaknya doif. Oke, nubah itu apa? Nubah itu rasanya ini deh, anjing, gonggongan anjing. Maksudnya kayak mereka itu menyambut tamu itu dengan semarak gitu kali ya. Bukan idashtadal bardu itu kalau lagi dingin banget, wahabat ariyah, terus waktu angin lagi kenceng gitu ya. Lam tasyub an-niron warakul kilab hawalaihai warabatuha ilal atamah. Terus mereka itu belum nggak nyalain api, terus mereka ninggalin anjingnya hidup-hidup, terus diikat di atamah ya. Oh, jadi di sini bacanya utmah, karena kalau atamah kan masa diikat ke kegelapan, itu majas banget ya. Diikat di pohon zaitun, tadi utmah bacanya. Litas tauhish, agar mereka wahshi itu liar, ya kan? Agar mereka bisa makan sendiri ya. Fatan bahu fatah dan dolal, watatil adyaf ala nubahiha. Jadi mereka itu sampai bikin gonggongan anjing itu sengaja diikat di pohon zaitun, terus kalau misalkan ada tamu lewat tuh biar anjingnya gonggong, jadi mereka tahu oh ada tamu datang gitu ya. Terus mereka nyiapin buat tamu itu gitu ya. Jadi kayak apa, loncengnya kayak tanda oh ada tamu gitu, biar mereka siap-siap gitu segitunya. Walakot tabal warot iddatu tabawar tuh kayak bersinar gitu lah. Kayak enaknya tabal warot itu iya bersinar, kayak lagi berjaya gitu, apa ya bahasanya, tabal waro mengkristal ya, kristal sih artinya tabal waro. Iddatu dawa fi'lil karmarbi, yang beberapa faktor kenapa sih orang Arab itu suka kemuliaan gitu ya, berebut-rebut jadi mulia gitu. Minha an-nabi al-arabi kanat sohro qahilah wa aktsar sukaniha minal badu. Karena orang Arab itu tinggalnya di padang pasir, terus mereka orang-orang Badui ya. Jadi kita cari artinya qahilahan juga baru dengar. Qahil itu artinya kering, gersang ya, sohro qahilah. Terus penduduknya orang-orang Badui, namun apa nomaden gitu ya. Tilkal bi ajalat al-arabi yudriku kimah kuraddaif, kiraddaif ya. Dan dari situ akhirnya mereka tuh tahu nilainya atau betapa berharganya kalau mereka itu, betapa bangganya gitu kalau mereka itu bisa kan nomaden tuh, jadi pindah-pindah kan, terus ketemu ini, terus ada bertamu sana sini. Jadi kalau saling menghormati, saling ikramudhif tuh itu hal yang bernilai gitu bagi mereka. Wayanatul muhtaj, karena mereka itu membantu orang yang butuh pertolongan gitu kan. Lagi safar kan butuh pertolongan, butuh tempat tinggal, butuh makan gitu kan. Kemudian suratul madum, saling membantu orang yang didolimi, ugeruha minal qiyam anabila al-muntashirah fil mujtama. Fakana yatashabbas. Aduh asing banget karena bacanya. Yatashabbas ya, berarti tashabbasa. Tashabbasa. Tashabbasa artinya berpegang, gitu ya, bergantung. Ya tashabbasa ya juga asing. Tashabbasa ya tashabbasu, berpegang. Di hadil qiyam, kalau mereka tuh berpegang ya tamasak gitulah dengan nilai-nilai ini tadi. Kalau ikramud duyuf itu terus karom gitu ya. Jadi orang yang mulia itu yang paling keren waktu itu ikramud duyuf gitu lah. Hatta ta'umu wa tantashiru, sampai jadi umum lah di mana-mana tersebar. Wa ya'udu ilaihi fi nihaya khairuha wa yashmalu atharuha, dan ada efeknya lah ya. Ya pilih salah satu. Jamaknya dai apa ayo? Apakah daiyat, mud'at, muddaun atau duat? Jamaknya dai duat ya. Kodi kudot gitu. Jadi jawabannya yang dai duat, sama kayak kodi kudot gitu. Terus madot lawan kata dari muhtiin. Tadi kan muhtiin itu yang tergesa-gesa langsung gitu ya. Yang pertama mubtiin, mutakhodilin, musriin, mutakasilin. Kalau musriin itu sinonimnya. Nah, berarti mubtiin batik ya, lambat. Jadi dia nggak bergegas gitu artinya. Oke, tamam. Muradif sinonimnya dari salikotihim, salikoh.
Apakah tabiatihim atau yakdotihim atau tamasukihim atau tasannuihim. Kalau tasannu itu lawannya dari salikoh. Jadi dibuat-buat gitu, nggak fitrahnya. Jadi salikoh tuh kayak fitrahnya nalurinya, jadi jawabannya tabiatihim. Gitu ya. Yakdoh itu sadar ya artinya. Didu manam. Yakdoh itu sadar. Tamasuk itu berpegang teguh. Jadi cocoknya muradifnya salikoh itu tabiah. Ini bisa diklik ya berarti tabiah. Terus yang ini musriin. Madot mubtiin. Kalau ini tadi duat. Kemudian mufradnya asfad, apa itu? Mufradnya asfad. Asfad tadi ahbal ya, apa? Tali. Apa mufradnya asfad? Sofat ya. Tali atau belenggu ya. Sofad. As-sofadu yang dal. Ya. Kemudian al-maksud bi kalimati tabal warot. Itadohat artinya ya. Bukan kilat, bukan dikatakan, bukan natajat, bukan hasil, bukan gomidot, gak diketahui, tapi itadohat yang jelas. Karena sebenarnya tabal warot artinya tadi mengkristalkan. Jadi kristal itu kan bening, kayak di antara gelap pasti kristal itu yang cerah sendiri gitu kan, bersinar. Makanya tadi bahasanya bersinar gitu kan. Jadi jelas gitu karena itadohat tabal warot. Al-munasib lihat di Alkitab, apakah cocoknya kisos kosos ya. Karena kalau kisos nanti jadinya hukum yang man kotal kutila ya. Jadi jamaknya kisoh kosos. Kososul karam indal Arab qoblal Islam atau asyuja'ah wal karam fil mujtamal Arabi al jahili al karam wa sifatuhu indal Arab qoblal Islam atau aktabul karam indal Arab fil jahiliyah. Kalau yang A dia artinya cerita-cerita tentang kemuliaan orang Arab qoblal Islam. Kalau yang B keberanian dan juga karam fil mujtamal Arabi al jahili. Kalau yang C al-karam wa sifatuhu indal Arab qoblal Islam. Kalau yang terakhir itu kemuliaan dan juga bahas tentang kemuliaan ya orang Arab sebelum Islam. Terus yang D aktabul karam, ini mirip-mirip ya. Aktabul karam ya. Tokoh-tokoh orang mulia indal Arab fil jahiliyah. Cocoknya yang mana? Apakah itu di atas itu adakah cerita atau lagi ngomongin tentang sifat suja'ah wal karam atau syu'aja'ah atau karam dan sifatnya? Karena ini sama-sama Arabi jahili, qoblal Islam fil jahiliyah semuanya sama. Jadi kita fokus di bagian depannya, lebih cocok ke kisah-kisah tentang keberanian dan karam atau tentang karam dan sifat-sifatnya atau aktabul karam. Karena kata-kata aktab di teks ini nggak ada, kita skip. Karena bagusnya kita ngambil dari apa yang tersebut di teks ya. Kalau al-karam wasifah cocok sih karena di awal langsung ngomong sifatul karam. Aktab ada ya. Kul asrin wa masrin aktab istahrat bil karam. Karena tapi di sini cuma ngomongin hatim atoi aja, nggak banyak kan berarti. Kalau aktab tuh dia banyak. Aktab itu bahasa Indonesianya jamaknya kutub ya. Pusat atau icon lah, icon-icon gitu. Kan banyak. Nah, di sini kita cuma ngomong hatim atau i aja. Oke, kalian mau jawab yang mana? Antara asyuja wal karam atau al-karam sifatuhu. Al-karam sifatuhu aja ya. Nanti dia ada kok apa? Ngecek salah bener ya. Al-karam sifatuhu. Sebenarnya di sini juga ada sih karena asyuja wal karamin azbrasi sifat. Tapi di sini fokus ke karamnya. Karena sujahnya nggak diomongin. Biasanya kalau sujahnya itu lebih ke waktu mereka harap gitu ya. Perang. Kulul fikr, kulul afkar gitu. Ataliyah, waradat, binas, ma'ada. Mana sih yang nggak ada di teks gitu. Yang pertama, hubu asa bin nufus al-ladhi mahlil karam. Kisatu hatim ma'al gulam al-yatim. Ba'du dawa fil karam indal arab. Ihanatul kalab li tahwi fid duyuf. Yang mana yang nggak ada. Ada nggak di sini ngomongin tentang kalau orang-orang yang berjiwa besar itu suka atau mencintai kemuliaan atau kisahnya Hatim Atoi dengan gulam yatim itu ada juga. Ada beberapa dawa fil karam indal Arab ya kan karena mereka tadi di Sohro yang kohilah ya tadi. Terus yang terakhir ihanatul kalab ditahwifid duyuf. Apakah mereka itu masang anjing buat nakut-nakutin duyuf? Enggak, malah biar duyuf datang mereka tahu ya kan dengan nubahnya. Berarti ini yang enggak ada ya. Tamam? Enggak ada yang ditanyakan, lanjut. Oke, domiruha fil qaul madahu biha sadat
taulatihim. Oke, hanya kembali kemana? A'id ala yang pertama akhlak, yang kedua ta'amulat, yang ketiga nufus, yang keempat sifah. Oke, kita lihat teksnya. Madahu biha sadatihim. Nah, di sini ya. Sifatul karam min al-haq al-ariq allati Allah fahmudul awal ashabun nufusil adimah muhti'ina ilaiha. Fa'akbaduha, ya. Hanya kembali ke akhlak, ya. Allah-faha, ya. Bisa ke sifatul karam atau ke akhlak. Fi ta'amulatihim wa madahu biha. Ke sifatul karam ada enggak opsinya? Sifah ya, sifah. Karena kita ngomongin sifatul karam min ahlakil karim arikoh gitu kan. Jadi min ahlakil arikoh itu kayak penjelasan dari sifatul karam. Jadi tetap hanya kembali ke sifatul karam. Kan al-Arab yafrukun al-kilab haulal hay wa yarbutunha fil utmah min ajli hirasatihim min ad-dalal jalbid duyuf ilaihim liibadi sautiha anhum liman harbiha laylan. Jalbid duyuf ilaihim ya. Jadi jalbid duyuf ilaihim itu narik tamu untuk ke mereka gitu. Narik tamu ke mereka. Tadi kan ada kata-katanya. Jadi sengaja naruh anjing biar tamu ke mereka. Nah ini. Lamma yajibu minal adab binubahihi. Jadi tarik tamu dengan gonggongan anjing gitu. Wa kanu idastadal bardu wa habatarih lam tasyupan niron wa farakul kilab hawalai hai warabatuha ilal utmah. Okay. Yang terakhir alama hatim alima hatim anal gulam al yatim dabahallahu jami'a gunamihi. Qoblal bad'i fitanawulitam. Kapan hatim atau tahu kalau ternyata gulam yatim itu nyembelih 10 atau semua kambingnya. Apakah tahunya sebelum makan to'am atau bimujarradi wusuli hatim ilal bina waktu nyampe ke terasnya rumahnya anak yatim itu atau fi asna'i taunil to'am waktu tengah-tengah makan atau ba'dal faraq min tanawuli to'am. Kapan tahunya? Ini tadi ya, di sini ceritanya setelah deh. Fala marajaat li nadar tu haula baitihi. Nah, kan udah pulang terus nadar tu haula baitihi daman adiman. Fa idza huwa qad dabahal gunam bi asri. Jadi di sini setelah makan, setelah udah pulang malah. Berarti ba'dal farq min tanawuli ta'am. Ya, benar. Kita ya, sampai sini ada yang ditanyakan tentang Hatim At-Ta'i. Jadi itu ikonnya orang paling mulia zaman jahilinya Arab. Kalau kita misalkan orang paling mulia zaman sekarang tuh kita bilang siapa ya? Orang Indonesia maksudnya kan tadi Ana bilang contohnya ikon orang yang cerdas kita bilang apa? B.J. Habibie gitu kan. Terus misalkan kita mau ikon orang yang pokoknya setiap sifat tuh punya ikonnya gitu kan. Kok Ana jadi nggak ada ide sih ikonnya orang-orang sekitar kita yang ma'ruf gitu. Ya yang penting paham ya kalau mereka tuh aktop ikon-ikonnya. Kita lanjut. Habis ini ada yang ditanyakan untuk yang teksnya Hatim atau I. Enggak, insya Allah. Oke, jelas ya. Oke, kita akan lanjut di yang harusnya pertemuan kemarin ya. Itu Tarokib Wanahu yang nomor 1. Tarokib Wanahu nomor 1 ini dong berarti. Tarokib Wanahu nomor 1, nomor 32 sampai 40. Ya, karena ini 19 April, jadi sekarang nggak bisa dibuka ya. Wih, sudah ditutup. Enggak sih. Udah result nih kalian. Asilahnya dibuka di
Coba Ana tanya dulu ya cara buka asila yang kemarin. Nomor Tapi berarti kan yang hari ini kalian masih punya waktu mengerjakan sampai jam 3 sore, tapi udah dibahas. Ya enggak? Nah, maksudnya. Terus yang belum mengerjakan. Oke, kita tahu. Yang kemarin nomor 32, berarti di sini ya. Oke, tamam. Ihtar al-ibarat as-sahihah min al-ibarat al-atiyah. Kunna fi haja ila al-ittihad, falam najid wara'ana ila al-khilaf. Oke, ibarat yang sahihah yang mana? Apakah ilal hilafu atau al-hilafa atau al-hilafi atau hilafan? Ilal khilafah. Yang Mbak ya. Kenapa yang B? Karena Ini kaidahnya masuk kaidah istisna ya, dan ini termasuk yang dia itu belum disebut maf'ul bih setelah lam najid waro'ana titik-titik gitu kan. Nah, akhirnya dia setelah ilahnya baru mansub karena dia sebenarnya lam najid waro'ana al-hilafa gitu ya. Dan dia ada nafyunya. Jadi dia goirutam manfi. Nah, jadi bacanya apa? Al-hilafa ya kan? Lam najid waro'ana ilal hilafa. Tamam? Diingat-ingat ya kaidah yang waktu bab al-istisna ba'da illa itu kita bagi dari tam sama goiru tam. Terus ada yang manfi sama yang musbat gitu kan. Jadi ngelihat tam goiru tam itu dia kalau dia fi'il udah ada fa'ilnya, kalau dia mubtada udah ada khobarnya, kalau dia memang fi'ilnya muta'addi udah ada maf'ul bihnya gitu-gitu loh. Kalau belum ada berarti dia goiru tam. Berarti harokat setelah ilahnya kan dia jadi tergantung dia itu fa'ilnya atau dia maf'ulnya gitu. Karena di sini dia maf'ul jadi al-hilafa. Paham? Lanjut ya. Dhahara minal ihsa bil wilayat al-muttahida anna wahidan min kulli 18 sahsan yunfiqu ba'dal waqti fi mushfin aklin. Jadi dari sensus itu terlihat kalau di United States ya, itu di US itu dia satu dari 18 orang mereka itu memberikan waktu mereka apa mushfin akliin itu apa ya? Mushfi apakah buat healing gitu? Mushfi dari kata syifa kan? Buat mencerahkan ya nggak sih buat healing gitu kali ya. Mencerahkan. Jadi mereka tuh ada waktu gitu loh untuk mushfi akal itu untuk mengobati. Kan mushfi dari kata syifa deh kayaknya. Mushfin akliin. Iya, mungkin seperti itu. Nah, pilih salah satu. Yang benar samaniyata asyara sahson, samaniyatu asyara syahson, samaniyah asyara sahson, samaniyati asyara syahson. Nah, di sini kita lihat baca lagi ulang dari awal. Dhahara minal ihsa ibli wilayatil muttahidati anna wahidan min kulli. Nah, jadi udah min kulli. Kullinya udah majrur dengan min. Terus kulli itu dia jadi mudhof, setelahnya mudhof ilaih. Berarti cocoknya yang D ya, samaniyati asyara syahson. Min kulli samaniyati asyara syahson. Karena dia mudhof ilaih ke kulli. Qalat asyru nisa'in min janub Afrikia innahunna ajbarna ala mumarasati rodilah fi Israel. Jadi 10 perempuan di Afrika Selatan itu mereka terpaksa melakukan hal yang hina ya, fi Israel. Mumarasah rodilah itu yang hina kan, yang hal-hal rendahan gitu. Nah di sini kolat apakah asyru atau asyiratu atau asyrotu atau asyiru? asyru.
Asyru, karena dia fa'il ya, fa'ilnya qolat. Asyru nisa'in. Dan ingat kalau qodiyahnya adat ma'dud kan, kalau cuma sampai angka 10 doang, dia kan kalau mudakar, adatnya mudakar, kalau ma'dudnya mudakar, adatnya mu'annas, atau kebalikannya mu'annas mudakar, mudakar mu'annas. Nah, karena nisa di sini dia mu'annas, ya. Dan kita lihat alamat ta'nisnya di sini hamzah mamdudah, ya berarti dia asyru bukan asyratu. Oke, lanjut. Fal wajib ala kulli muslimin fi ma ba'd ay yahillu al mushkilat birruju' ilal Qur'an wa sunnah. Jadi orang muslim itu harus menyelesaikan problematika yang ada gitu ya. Dengan kembali ke Al-Qur'an dan sunnah. Nah, bacanya itu fima ba'du, fima ba'di, fima ba'uda, atau fima ba'da. Fima ba'du ya. Jadi dia balik ke rofa karena emang gak ada yang menjerkan atau menasobkan. Karena ma itu kan gak amil. Jadi fi-nya gak amil gitu mas. Fima ba'du. Tadullu tilkal mafahim fi kiltal halataini fil minal madil arabil islami atau minal hadir al-ghurbi ala waqi'. Laisa huwa al-waqi' al-arabi ar-rahin bal ala waqi' mu'tam ghairu muhaddad. Oke, itu artinya mu'tam. Mu'tim ya. Mu'tim itu yang samar. Oke. Jadi pemahaman itu, pemahaman tentang dua kondisi itu dari Arab Islam zaman dulu dan juga Barat zaman sekarang, itu sebenarnya laisa huwal waqi' al-arabi ar-rahin, itu bukan kenyataan adanya Arab yang sekarang, bal huwa waqi', itu adalah kenyataan yang mu'tim, yang samar, ghairu muhaddad, enggak terbatas. Di sini pilih salah satu, apakah fi kiltainil halataini atau fi kilal halataini atau fi kiltanil halataini atau fi kiltal halataini. Ini pembahasan tentang mulhaq bil musanna ya, masih ingat? Yang mana berarti pokoknya mulhaq bil musanna itu boleh dia ikut i'rabnya musanna kalau idofahnya ke domir, karena di sini idofahnya bukan ke domir, yaitu idofahnya ke dohir. Halata ini kan bukan huma tapi dohir kan, berarti dia tidak jadi mulhaq bil musanna. Berarti yang A salah, yang B juga salah. Kenapa? Karena halata ini di sini muannas kan, berarti harus kilta dong. Ini tuh yang ketulis sudah benar, yang dal ya, fi kiltal halata ini. Jadi bukan kiltai gitu, karena dia tidak jadi mulhaq bil musanna karena idofahnya ke dohir. La syakka inal majlisal a'la lil masajid fi dauratihi athaminah asyrah matalib bidarasati hadhil mutagayyirat. Nah, jadi majlis a'la di masjid-masjid itu ada daurah gitu ya. Daurah yang ke-18 itu ada beberapa yang diajukan gitu dari kajian-kajian tentang apa yang terjadi sekarang gitu, hadil mutagayyirat, perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Nah, yang benar itu fi dauratihi athaminatu atau fi dauratihi athaminatu asyra atau athamina asyar atau athaminata asyar atau athamini asyrah. Yang mana? Yang C. Yang C ya. Jadi yang ada di teks itu salah kalau ada asyrahnya, taknya tak. Karena kalau saminah berarti asyar, kalau samina asyrah kan gitu. Dan di sini daurah ataminah. Jadi kita kayak naat manutnya gitu. Karena daurahnya mu'annas ikut mu'annas, bukan yang kayak adat ma'dud yang kebalikan gitu, bukan. Tapi di sini yang ke gitu. Kalau yang ke berarti fi daurati asaminata asyar. Oke, lanjut. Law ijtama'an nas min muhibbi Rasulillahi lamma ja'u bimisli ma ja'a bihil muslimuna al-yawm. Oke. Kalau orang-orang itu bersatu gitu ya, berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Rasul, pasti orang muslim nggak kayak muslim yang sekarang. Nah, di sini al-yaumnya tuh al-yaumu, al-yaum, al-yaumi atau al-yauma. Maja abihil bukan muslimun maksud Al-Yauma. al-yauma. Kenapa di sini al-yauma? Dia tuh mansub gara-gara apa sih?
Gara-gara maf'ul fi. Kalau maf'ul bih mana coba fi'il muta'addinya? Enggak, dia Maf'ul dia saja. maf'ul fih bilangnya tadi. Maf'ul fi. Oh iya Iya, benar. maf'ul fi. Iya bukan bih ya, fih benar-benar. Sah. Jadi itu kan dorf kan. Dorf itu kata lainnya maf'ul fih ya. Maja'a bihil muslimuna al-yauma. Jadi dia kan kalau maf'ul bih itu yang gara-gara ada fi'il muta'addi. Terus ada kemarin kita bahas juga pernah maf'ul li ajli, maf'ul fih, maf'ul ma'ah gitu, maf'ul mutlak gitu kan. Yang ini contoh dari maf'ul fih yaitu dzarf zaman. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin. Biasanya wa muslimatin gitu kan. Nah, bacanya gimana? Faridoh, faridotin, faridota, faridotun. Faridatun. Faridotun, sudah kebaca ya. Kenapa dia rofa? Coba kenapa? Kenapa rofa? Khobar bukan? Khobar. Pokoknya kan yang namanya jumlah itu kalau nggak ismiyah fi'liyah. Kalau di sini depannya bukan fi'il udah pasti ismiyah. Kalau ismiyah pasti punya mubtada, punya khobar. Ya udah marfu aja, talabul ilmi faridatun. Yang nomor 40, al-insanu yastati'u ayyagliba at-tabi'ah walakin la yastati'u ayyagliba nafsah. Orang itu bisa mengalahkan tabiatnya tapi nggak bisa mengalahkan dirinya, hawa nafsunya. Nah, di sini awal layastati u yastati yang mana? Oke. Jadi la itu kan ada yang namanya la nafiyah, ada yang la nahiyah kan gitu kan. Nah, kalau kita bacanya yastati u gitu, berarti la-nya yang nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Nafiyah. Dan kalau nahiyah berarti kan nggak ada ya-nya yastati, itu nggak ada langsung. Dan kalau nahiyah juga bukan ke domir huwa ya. Dan secara arti juga emang dia nafiyah lah pokoknya. Ya, ini dohir lah pokoknya. Tabal waro tal ijabah. Tamam. Oke, seharusnya ada yang ditanyakan. Ustazah, kalau Ya. misalnya dengernya, kalau misalnya lah yang nahi itu katanya nggak domir apa? Domir huwa. Terus gimana? Nah, itu kayak dia tuh mirip amr, jadi kayak ke muhotob. Berarti latas tati atau gimana? Jangan bisa gitu ya berarti bahasa Indonesianya. Jadi la kalau dia nafi, salah. Pokoknya gitu ya. Kalau dia nafi, dia rofa biasa. Kalau dia nahiyah, kan berarti dia jazm kan. Dan dia kan kayak fi'lun nahyi di sini, kita bisa kayak merintah atau melarang itu kan ke mukhotab kan. Makanya kalau mau ke goib itu amar aja dia pakai apa? Pakai lamul amar. Jadi kayak liyakro gitu kan. Oh gitu, ya. Oke, kita biasanya kalau lagi hafalan sorof, ikro latakro. Jadi ikro kan ke anta, latakro ke anta gitu. Itu ya. Jadi kita bisa nyuruh atau ngelarang yang mukhotob. Bahkan kalau kita ngelarang diri sendiri kita ke domir anak kan juga nggak bisa. Ya kan? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya lagi, itu yang tadi masalah apa tadi ya? Nomor-nomor Iya, nomor adat tamannya ta'asyar itu kan katanya tentang naat man'ud bukan adat ma'dud. Itu gimana kok bisa beda gitu? Oh, enggak, maksudnya naat manut itu kan naat itu termasuk tawabi ya. Maksudnya Anda bilang naat itu kan termasuk tawabi, tabi.
Tabi itu yang ngikut maksudnya. Dia mudakar, ikut mudakar. Dia mu'annas, ikut mu'annas gitu kan. Dia ma'rifah, ikut ma'rifah. Dia nakiro, ikut nakiro gitu. Nah, maksudnya, itu Ana bilang itu not man'ut soalnya. Itu soalnya dia tuh ngikut gitu. Dia tabi. Waktu kita bilang asa'ah atau ad-daurah gitu ya. Asa'ah, asaminah gitu kan misalkan. Ad-daurah, asaminah. Makanya tadi gitu. Jadi di sini mu'annas ikut mu'annas, di sini ma'rifah ikut ma'rifah gitu. Beda kalau yang kita waktu adat ma'dud ya. Kan dia jadinya ma'dudnya tamyiz gitu kan. 1 jam jamnya cuma ada 1. Kan kitabun wahidun, sa'atun wahidatun gitu. Oh kalau emang sama 2 kan ngikut ya. Misalkan 3 gitu. Salasu saat gitu kan, 3 jam gitu. Tapi kalau jamnya, jadi kan salasu kita pakainya mudakar. Saat pakainya muannas gitu kan. Tapi kalau jam yang ketiga itu kan jadi ngikutin asaah asalisah gitu. Jadi dia tabi gitu, ngikut muannas muannas, ma'rifah ma'rifah, nakiro nakiro gitu. Maksudnya itu, maksudnya i'rabnya. Oh ya. Berarti yang asamina itu jadi naat ya, Us? Iya, karena dia tabi. Pokoknya dia harus ngikut kan. Di sini muannas, di sini ma'rifah gitu. Kalau yang salah susaatin dia ini kan jadi mudah pilih. Kan dia i'rabnya beda-beda nih tiap angka nih. Itu maksudnya. Jadi dia ngikut. Ngikut persis al-fasal asadis gitu kan. Kayak tadi kita bilang al-ihtibar al-usbu'i asadis gitu ya. Jadi dia ngikut semua. Ma'rifah, mudakar gitu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan. Terus yang asyara kenapa nggak ada tak marbutohnya, Us? Oh, kalau yang itu, jadi memang yang 12 sampai 19, jadi dia tuh nggak bisa sepasang. Maksudnya apa? 12 enggak ya, 13 ya, mulai 13. 13 sampai 19. Jadi kalau di sini salasa, di sini asyrota. Kalau di sini salasata, di sini asyaro. Jadi dia nggak bisa sepasang. Iya, bertentangan dia, bertentangan. Sampai 19 gitu semua. Dan dia tuh asyaro, asyrota, selalu mansub dia. Dia mabni apa ya namanya? Mabni ala apa ya namanya? Dia mabni asyaro, asyrota. Jadi kan kalau yang tadi asaminati dia bisa gitu kan, saminati bisa majrur. Tapi tetap setelahnya apa tadi? Asyaro gitu kan. Emang dia pokoknya mansub terus. Karena lupa kaidahnya dia tuh mansubnya karena apa bilangnya tuh. Mansub mabni ala nasbi apa gitu. Apa ya, jadi lupa. Mabni, ada ingat gak? Bilangnya tuh mabni ala nasbi apa gitu. Jadi misalkan depannya tuh bisa ahadu, ahada gitu. Saminatu, saminata gitu-gitu. Saminati. Pokoknya dia selalu asyaro gitu. Nggak bisa harokat lain. Pokoknya dia mabni dia. Cuma dia mabni ala apa? Ini nih kita baca kaidahnya aja ya. Pasti ketulis kan. Kita baca kaidah. Dia mabni ala nasbi. Cuma juga lupa dia mabninya kenapa. Oke, nih kaidahnya adat ma'dud ya. Tunggu ana share screen.
Ya, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada telepon masuk. Malaysia, share screen. Ini nggak pakai kitab, tapi pakai catatan Google nih. Oke, tamam. Fil ada tulah ma'dud. Ini langsung ada kisah-kisahnya jadi enak nih. Duh, kenapa harus ada ini sih? Iklan. Nah, yang pertama adat mufrad. Adat mufrad itu kalau dia 3 sampai 10. Nah, terus juga mi'ah, alaf, miliun, miliar. Jadi mi'ah, mi'atani, salatu mi'ah. Jadi kayak balik lagi ke salah satu kutub gitu lagi kan, balik kan. Itu yang mufrad. Jadi cuma satu kata gitu. Salah satu kutubin gitu ya. Jadi kutubinnya dia majrur karena mudhof ilaih nanti gitu. Terus kalau adatnya murakkab, nah dia yang kayak ahada asyara sampai yang tadi barusan kita bahas 11 sampai 19. Tapi yang ahada asyar sama isna asyar kan dia ngikut mudzakkar muannas. Tapi kalau yang setelahnya kan enggak. Jadi tis'ata asyara gitu. Kalau tadi kan ahada asyara kan ahada mudzakkar asyara mudzakkar. Tapi kalau tis'ata asyara tis'ahnya kan dia muannas asyaranya mudzakkar. Terus kalau ukut tuh yang dia ada isyrun, salasun, arbaun sampai tis'un gitu ya. Terus kalau ma'tuf ala ukut dia yang ada wahid wa isyrun. Jadi ada wawanya gitu loh. Ada ma'tufnya, ada atuf ma'tufnya gitu. Terus ada yang pertama hadara rajulun wahidun itu 1. Kalau 2 imra'ataini snataini sesuai pokoknya. Terus kalau yang 3 sampai 4 salah satu atfalin tis'ah hadaiko gitu kan. Salah satu rijalin. Jadi kan atfal mudzakkar salah satunya muannas. Hadaik hadikoh. Jadi kita balik ke mufradnya ya. Jadi bukan kita hadaiko ini enggak ada muannasnya nih. Enggak, tapi dia aslinya hadikotun gitu kan. Jadi itu muannas aslinya. Terus tis'ahnya di sini mudzakkar. Salah satu rijalin juga mudzakkar muannas. Terus kalau asyra tuh rijalin, asyru nisain. Ikut juga ya. Mudzakkar muannas mudzakkar. Terus ada ya samaniyatul labin, samanitolibatin. Jadi maksudnya samani itu lagi bahas kan samani pakai ya enggak sih gitu loh. Pokoknya kalau dia lagi mudhof ya-nya ada. Terus dia tuhdaf kalau apa ghairu mudhof. Contohnya ra'aitu minat talibat samanian, ja'at minat talibati tamanin, marartu bitamanin. Terus kalau dari 11 sampai 19 dia itu apa? Ya'til ma'dud ba'dahu mansub. Jadi tamyiznya gitu kan. Ahada asyara kaukaban gitu kan. Dia jadi tamyiz. Terus kalau wahid wasnani yuafikan ma'dud fitadkir wa tanis yurabu ahada asyara irabul adat al-murakkab. Nah ini ya laiban gitu, dia tamyiz. Terus kalau 20 sampai 90 dia jadi apa? Dia juga mansub tamyiz sama isyrun atau liban gitu, atau libatan. Terus kalau maktuf dia ya tiada madud maktuf mufrad. Jadi dia mufrad yang enggak bentuk jamak lagi. Makanya rojulan gitu. Tamyiz dia jadi tamyiz. Kalau tadi tamyiz dan juga masih lanjut terus jadi tamyiz. Ja'a wahidun wa isyruna rojulan. Al-Fuzairin. Nah, ini balik ke yang mufrad tadi. Mi'atu kitabin dia jadi majrur ya. Tamam. Jadi dia mabni ala nasbi punya asyara gitu-gitu. Cuma lupa dia di bab apa ya maksudnya. Ada ingat enggak? Ya, tamam. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Ayo kalian ada kelas lain ya? Tamam? Tamam ya. Ilal liqa rabbina nagahak.
Nahtati bilhamdalillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana